Di video kali ini, aku akan mengulas seluruh alur cerita film Korea berjudul Boarding House. Film ini bercerita tentang ibu-ibu kos dan anaknya yang doyan wik-wik. Udah gitu aja. Oke lah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita berangkat saja ke alur ceritanya, Wak. Film dibuka dengan seorang pria muda yang bernama Yeon-gi. Ia adalah seorang mahasiswi baru dari desa yang baru saja tiba di kota Seoul. Saat ini, ia sedang berjalan untuk menuju ke sebuah tempat kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai di kosan tersebut, Yeon-gi kemudian memanggil-manggil pemilik kosan itu. Akan tetapi tidak terdengar jawaban. Tiba-tiba saja ia lalu mendengar suara ih di dalam sebuah ruangan. Dengan wajah beleonya, ia pun penasaran dan ngintip dari pintu ruangan tersebut. Setelah itu, ia kemudian hokcai olhok baringacai atau istilahnya terkejut. Ternyata suara ih itu berasal dari si ibu-ibu yang sedang bermantap-mantap dengan seorang pria muda. Setelah melihat itu, ia pun balik lagi ke tempat awalnya, berpura-pura lugu dan tidak melihat hal tersebut. Yeon-gi kemudian kembali lagi memanggil-manggil pemilik kosan tersebut. Tak lama kemudian, seorang ibu yang telah selesai bermantap-mantap itu keluar dan menyapa Yeon-gi. Ternyata, ibu-ibu itu adalah pemilik kos-kosan di situ, dan pria yang bermantap-mantap dengannya itu merupakan anak kos yang tinggal di kosannya. Pria tersebut bernama Daki. Sementara untuk ibu kos kita sebut saja namanya sebagai Mak Jua. Yeon-gi lalu diajak masuk oleh Mak Jua ke dalam ruangannya. Setelah di dalam ruangannya, Yeon-gi memberitahu Mak Jua bahwa ia datang ke sini untuk tinggal di kos-kosannya selama berkuliah di Seoul. Mendengar hal itu, Mak Jua dengan senang hati menerima Yeon-gi untuk tinggal di kos-kosannya dan mengantarkan Yeon-gi ke kamar kosnya. Pada keesokan harinya, Mak Jua masuk ke dalam kosan Yeon-gi untuk membangunkannya. Melihat hal itu, Yeon-gi kaget karena burungnya berdiri tegak. Akan tetapi itu bukanlah suatu keadilan. Sontak Yeon-gi pun langsung menutupi burungnya. Setelah itu, Mak Jua menyuruh Yeon-gi agar ia bersiap-siap untuk berangkat kuliahnya. Singkat cerita, setelah selesai berkuliah, Yeon-gi langsung menuju ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya. Kita sebut saja temannya ini bernama Dul. Di sini mereka ngobrol-ngobrol santuy. Namun beberapa saat kemudian, Dul menunjukkan sebuah kaset PG++ kepada si Yeon-gi. Melihat itu, Yeon-gi kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Setelah itu, Yeon-gi bergegas untuk pulang ke kosannya. Tiba-tiba saja saat Yeon-gi kelelahan dan duduk di depan gerbang kosnya, ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita ini bernama Maria, di mana ia adalah anak dari Mak Jua, si ibu kos-kosan. Maria kemudian membantu Yeon-gi untuk berjalan menuju ke kamar kosnya. Setelah sampai di dalam kosan Yeon-gi, Maria kemudian melepaskan semua kancing baju Yeon-gi dan ia berniat untuk bermantap-mantap dengan si Yeon-gi ini. Akan tetapi karena Yeon-gi terlalu tegang, ia malah ketakutan dan menolak ajakan tersebut. Sementara itu, Maria yang udah basah, ia nampaknya kecewa dan bergegas untuk pergi keluar dari dalam kamar kosnya Yeon-gi. Diberi jatah kagak mau, kampret sekali. Pada keesokan paginya, terlihat si Yeon-gi baru saja bangun tidur. Ia kemudian menggosok giginya sambil berjalan-jalan dan melihat sekeliling tempat kosnya. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia melihat Maria dengan pakaian yang sangat aduhai. Ketika melihat itu, burungnya berontak lagi, namun yang pasti ini adalah keadilan. Ia kemudian bergegas menuju ke kamar kosnya. Setelah itu, Yeon-gi agak kesusahan untuk memakai celana lepisnya karena burungnya masih berdiri dengan tegak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mak Jua masuk ke dalam kosan Yeon-gi. Ia berniat untuk mengambil pakaian kotor di kosan Yeon-gi. Sontak Yeon-gi pun kaget dan langsung menutupi sarang burungnya dengan tangannya. Saat Mak Jua ingin mengambil baju-baju kotornya, secara tak sengaja, Yeon-gi melepaskan tangannya yang menutupi burungnya Ichiu. Akhirnya, Mak Jua melihat burung Yeon-gi yang sedang berdiri dengan tegak. Ia mengatakan pada Yeon-gi bahwa rudalnya siap untuk bertempur. Namun karena malu, Yeon-gi langsung bergegas pergi dari kosannya. Sementara itu, Mak Jua terlihat senyum-senyum melihat hal itu. Pada malam harinya, Yeon-gi mabuk-mabuk ciu bersama temannya di suatu tempat. Ia kemudian memberitahu teman-temannya itu tentang kejadian-kejadian yang dialaminya di tempat kosannya itu. Teman-temannya tersebut mengatakan bahwa Mak Jua sebenarnya ingin bermantap-mantap dengan Yeon-gi, dan sebaiknya Yeon-gi peka akan tingkah laku Mak Jua tersebut. Pada keesokan paginya saat Yeon-gi akan bergegas pergi untuk kuliah, tiba-tiba saja Maria datang. Maria memberitahu Yeon-gi bahwa hari ini dirinya sedang ulang tahun dan mengajak Yeon-gi untuk pergi jalan-jalan. Ia membatalkan kuliahnya dan memilih untuk jalan-jalan bersama dengan Maria.
Mereka lalu pergi jalan-jalan bersama dan merayakan ulang tahun Maria. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk pulang ke tempat kosannya. Mereka tiba-tiba saja melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosannya. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Yeongi. Kita sebut saja pacarnya ini bernama Lenny. Di mana si Lenny ini baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yeongi. Sementara itu, Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Yeongi kemudian mengajak Lenny untuk masuk ke dalam kosannya dan mulai memperkenalkan pacarnya itu kepada Majua. Namun di sini nampaknya Majua tidak suka kepada Yeongi atas tindakannya itu. Setelah itu Yeongi pun masuk ke dalam ruangan kosannya. Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Majua masuk ke dalam ruangan kosan Yeongi. Ia membawa pakaian Yeongi yang sudah dibersihkan. Lalu Majua menyuruh Lenny untuk ikut tidur bersamanya. Pada keesokan paginya, terlihat Lenny yang sedang cuci muka. Tiba-tiba saja Daki menyapa Lenny dan ia mengatakan padanya bahwa ia adalah temannya si Yeongi. Dan dengan kampretnya, ia malah ngajak pacarnya Yeongi untuk jalan-jalan melihat ramainya kota. Sementara itu, Yeongi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Pada akhirnya mereka pun jalan-jalan di suatu keramaian di kota. Setelah itu, mereka kemudian duduk di suatu tempat yang sepi. Di sini, si Daki dengan rasa gregetnya, ia berniat menyasar Liang Cipapang si Lenny. Akan tetapi Lenny menolaknya dan berhasil melawan si Daki sampai terjatuh. Setelah itu, ia bergegas untuk pergi dan sekaligus untuk pulang lagi ke kampung halamannya, karena ia merasa bahwa di kota tidak aman untuk dirinya. Sementara itu, Yeongi yang mengetahui hal tersebut, ia bergegas untuk menyusul Lenny ke stasiun. Akan tetapi, ia sadar bahwa dirinya telat untuk menahan Lenny, karena Lenny telah berangkat dengan kereta Sene meninggalkan Yeongi. Singkat cerita, Majua terlihat mengantarkan sebuah makanan untuk Yeongi. Setelah sampai di dalam kosan Yeongi, di sini Majua menyuapkan makanan pada Yeongi, karena Yeongi sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun jadi bermantap-mantap deh. Akan tetapi setelah bermantap-mantap dengan Majua, terlihat Yeongi sepertinya menyesal dan merasa bersalah terhadap pacarnya si Lenny itu. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian mantap-mantap itu, tiba-tiba saja Yeongi menjadi pribadi yang kasar. Ia kemudian mengajak paksa Maria ikut dengannya untuk mengobrol. Beberapa saat setelah obrolan tersebut, dengan rasa gregetnya, ia pun langsung menggerebek Maria dan pada akhirnya bermantap-mantap. Akan tetapi, lagi-lagi, Yeongi merasa sangat menyesal telah melakukan mantap-mantap itu, dan teringat dengan pacarnya Lenny di kampung halamannya. Keesokan harinya, Yeongi memutuskan untuk pergi dari kos-kosan itu. Ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menemui Lenny. Singkat cerita, ia tiba di kampung halamannya dan bertemu dengan Lenny. Yeongi kemudian meminta maaf pada pacarnya itu dan mereka pun cucus. Dan juga film pun tamat. Oke wah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.